Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di podcast kita kali ini kita akan bahas tentang narkoba. Saya sebagai host dan nama saya Mobil Freza, rekan saya. Dan saya Muhammad Figuh Fanza. Di sini kita ada kedatangan 4 narasumber. Silakan perkenalkan diri. Saya Rayana Idil Maruf. Saya Dava Putra Benma. Saya Melisa Nabila Putri. Saya Celita Dewi. Oke. Kan di podcast kita kali ini kan kita bahas narkoba nih. Jadi udah pada tahu belum apa itu narkoba? Narkoba menurut aku ya. Menurut apa? Oke. Betul. Singkatan dari narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Oke. Narkoba ini gimana ya? Ada 3 jenis lah yang sering tertangkap lah sama pihak-pihak terwajib kan. Yang pertama pasti sabu-sabu. Oke, pasti. Yang kedua pasti ganja. Yang ketiga nggak salah lagi untuk orang OTGJ ya, pil ekstasi ya. Yang paling bahaya ini memang ketiga-tiga ini memang bahaya, tapi yang tak expect-nya itu yang pil ekstasi lah. Kan ini kan sebenarnya kan untuk resep dokter ya, untuk orang OTGJ, tapi entah kenapa anak muda-mudi sekarang nih pil ekstasi ini untuk hilangkan stres lah. Berarti lebih gila yang pakai pil ekstasi itu daripada GJ berarti ya. Maybe ya, 50-50 ya. Kemungkinan. Ya, Itu jadi tempat healing dia lah. Healing ya. Jadi narkoba ini kan banyak yang memakai itu anak-anak remaja gitu yang di bawah usia. Jadi gimana tuh para orang tua? Iya, Kok bisa sih anak-anaknya terjerat narkoba gitu? Mungkin Ya, karena itu kan ada bisa jadi juga karena anak yang kurang perhatian atau kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Terus dengan pergaulannya yang terlalu bebas, terus orang tua yang sibuk kerja. Jadi ya itu yang membuat anak tuh jadi candu memakai narkoba yang awalnya itu jadi coba-coba ditawarkan kawan, yang awalnya itu cuma untuk sikit-sikit aja untuk penenang-penenang, ya akhirnya itu pecandu berat gitu. Tapi biasanya yang pemakai narkoba ini bisa langsung kita lihat gitu kan, kayak badannya fisiknya kurus gitu, matanya, nafsu makannya pun berkurang gitu ya. Tapi tahu nggak definisi dari pengedar narkoba dan pencurian narkoba itu gimana gitu? Ada yang tahu nggak? Definisinya tuh kayak berdasarkan ini ya. Kalau aku pengedar tuh kayak menyampaikan lah ibaratnya tuh. Kayak menyampaikan, membawa sesuatu dari ke seseorang kita. Jadi orang ke orang gitu ya? Iya, orang ke orang. Jadi dia akan bisa menyebar gitu jadi ya. Tapi bahaya juga ya, apalagi target orang tuh anak di bawah soalnya kan masih labil gitu ya. Anak-anak muda kan, yang pengen tahu dunia gitu. Benar-benar. Jadi ada tahu nggak yang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang remaja-remaja yang mulai memakai narkoba? Tahu nggak faktor-faktornya? Ya, kalau untuk faktornya itu yang ditemui oleh BNN ya, faktor narkoba itu ya dalam mencegah penyalahgunaannya itu yang pertama faktor mengharmonisasikan, terus yang kedua itu ada keterbatasan dana, yang ketiga itu ada kendala dalam sarana dan prasarana, terus yang terakhir itu ada rendahnya peran serta masyarakat sekitar gitu. Oh iya benar ya. Terus juga di dalam kendala ini penyalahgunaan narkotika ini meliputi alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim gitu, fasilitas yang kurang memadai juga sih gitu. Tapi Gitu ya? itu nggak sih biasanya warga negara kita di luar negeri pun ada juga yang make kan biasanya. Kita kan di sini juga nggak tahu siapa yang make gitu kan. Ada nggak yang tahu WNI pakai narkoba di luar negeri bisa dipidana nggak? Kalau menurut
peraturan undangan. Kalau Indonesia sendiri kan nggak boleh nih pakai narkoba, udah dilarang banget. Pasti. Tapi ada beberapa negara kayak Kanada dan Belanda itu tuh memperbolehkan pakai narkoba atau ganja. Tapi dia tuh ada batasannya. Benar. Itu medis ya. Ya. Untuk Tapi kalau Indonesia ini orang tuh makanya berlebihan. Iya, kalau di Indonesia berlebihan gitu untuk kayak menenang diri dia lah. Benar. Jadi hukumannya untuk orang Indonesia yang pakai di luar negeri itu apa sih? Kalau udah tahu. Tergantung dari negara yang sedang mereka tepati sekarang. Berarti bukan negara kita ya yang hukum? Enggak, karena di sana juga kan ada peraturannya juga tuh Iya sih. batasan pakai narkoba, pakai ganja lah. Kan? Kalau udah berlebihan ya wajar. Tapi masih berlaku hukum Indonesia di sana. Masih berapa? Tapi Apalagi kalau mereka balik ke Indonesia masih pakai juga, ya berarti kan ditindaklanjut di Indonesia. berarti narkoba ini emang bahaya lah ya tibanya. Barang-barang terlarang nggak kan? Jadi kalau orang narkoba, kalau orang udah pemakai itu bisa direhab ya kan? Ya Iya. bisa. Bisa. Benar. Itu kalau rehab tuh pakai uang pemerintah apa uang pribadi? Kalau siapa yang tahu aja sih. rehab ya, mungkin itu tuh pemerintah lah. Iya. Karena kan orang rehab ini kan biasanya ditesurin dulu kan. Soalnya dia udah ketangkap, ditesurin di penjara, dia udah negatif. Dia positif. Nanti kan dia mau anjurkan rehab ke pihak berwajib atau ke BNN kan. Nanti BNN menyediakan tempat lah untuk dia rehab selama berapa bulan. Kita di situ entar belajar gimana caranya mendekatkan diri ke agama, ke keluarga. Jadi upaya pemerintah untuk memberantas narkobanya apa aja? Gimana sih cara upaya pemerintah untuk memberantas narkoba? Yang tahu kan? Salah satunya kayaknya harus selalu ada yang penyuluhan tentang bahaya narkoba atau enggak kampanye tentang ya narkoba lah, kayak memperingati apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang pengen coba semuanya gitu kan. Nah, dan juga kalau upaya dari BNN sendiri atau Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangannya yaitu dalam 3 bagian, yaitu yang pertama preventif, yang kedua itu preventif, dan yang terakhir itu ada represif gitu. Itu kalau dari BNN ya. Tapi narkoba ini sering terjadi di kota-kota besar tuh. Yang kayak di berita, banyak berita beredar kayak jenis pil ekstasi yang sering ditemui di klub-klub klub malam gitu. Kan yang pakai kan anak-anak remaja semua gitu kan. Iya. Tapi kenapa bisa ada gitu? Emang banyak gitu. Karena dari tadi yang aku bilang dari tadi itu dari orang ke orang. Karena dari satu orang membawa kan, jadi dia bisa ngasih ke kawan-kawan yang lain juga. Berarti bebas ya? Iya. Jatuhnya. Gimana sih keamanan yang di kemana? Mungkin pengamanan itu mungkin bisa juga disewa kayak dibayar juga. Udah berkontribusi gitu ya? Iya. Aduh, bahaya banget ya. Iya. Jadi untuk orang tua tuh harus diapa lah? Ya, Harus betul. dikelasin. Iya. Ya kan kadang orang tua sekarang ini dia tidak menanyakan secara jelas lah kan. Terlalu Kan? manja gitu. Ya terlalu manja ya. Nanti tidak diizinkan kamu tantrum lah bahasanya sekarang kan. Lebih mengikuti apa kata anak gitu nanti ya. bareng-bareng lempar sana lempar sini kan. Nanti akhirnya tidak sekolah, bolos sekolah kan. Sayang kalau di usia remaja ini memakai jenis-jenis narkotika tuh kalau masih sekolah ya. Soalnya kita masih sekolah, masa depan juga masih panjang, umur juga masih itu kan, masih muda. Makin gitu. Peran penting orang tua tuh memang penting. Iya, Sangat. Harus dipantau lah nih terus-terusan. Jadi harus pandai lah Berkawan. memilah kawan yang baik. Ya, zaman sekarang kan agak kuat
untuk pertemanan pergaulan. Gampang terpancing lah anak muda sekarang. Apalagi nih galau sedikit. Iya, galau gitu. Agak udah. Apalagi kebanyakan yang make alasannya karena ada yang diputusin pacarnya gitu kan. Nah, lama-lama galau. Ya. Jadi Untuk- pergi ke keramaian, minum datang kawan. Ini coba nih ya. Ayo dah. Kok tahu pernah ya? Kan cara apa kan pasti gitu saya. Iya benar sih. Tidak jauh pasti udah soal umum lah gitu. Berarti berawal dari rokok ya. Ya berokok, coba-coba. Bertahap nyampe lagi narkoba ya. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi enggak tentang narkoba? Ada 3? Kalau dari aku, narkoba tuh emang bahaya. Cuman tapi di rumah sakit kayak apa, narkoba ini juga penting untuk bahan medis biasa ya kan. Ganja tuh. Ya. Lebih tepatnya kan ada. Ganja itu penting untuk kayak orang-orang autis. Hmm. Misalnya kalau katanya sih, kalau pernah dengar ya, Ya. kalau yang autis itu tantrum, dikasih ganja, tantrum hilang. Oh, berarti lebih kayak tenang gitu ya, Tenang. tenang ya. Jauh itu lebih tenang. Ya, tapi bukan ganja yang gelinting ya. Ya. Itu beda tuh, beda. Kan ada banyak tuh ganja tuh. Kalau di Indonesia kan yang ganja yang kering digunakan. Wah, Nanda apa nih jago ya? Jago. Paham ya, tentang narkoba ya. Jangan-jangan. Boleh nih Tidak masuk selalu anggota umum. BNN. Benar anggota BNN ya? lagi nyamar kan. Nyaman. Aduh, kacau banget sekarang. Kacau. Tapi kalian, kalau menurut kalian nih, narkoba nih banyak nggak yang apa lewat jalur mana gitu diselundupin, kayak lewat jalur air kah, darat kah? Lebih ke darat sih. Ya, lebih ke darat. Ke darat. Dari soalnya entah itu dari kita lagi Sumatera ya, soalnya dari Aceh, entah itu ke Lampung, entah itu ke Katanya banyak pilihan narkoba tuh di luar negeri. Iya. ya itu tuh susah sih kalau di pedalaman mungkin lebih panjang mungkin. Nggak tahu lagi tapi. Iya, Iya. itu mungkin soal berwajib lah ke pihak polisi ya. Kayak apa, tahu nggak kalian film Pablo Escobar? Kan itu kan penyelundupan apa narkotikanya lewat jalur air tuh, sampai dia punya kapal selam pribadi kan. Sampai punya pulau ya. Punya pulau sendiri itu. Berarti keuntungan bagi orang pengedar narkoba itu besar banget ya. Besar. Apakah ada lagi yang pertanyaan Bigo? Apa sih itu? Lebih tepatnya kalau penggunaan apa? Biasanya nih orang yang membeli secara langsung tuh gimana sih? Cara apa? Transaksinya di mana gitu? Kalau boleh tahu ya. Kalau untuk transaksi setahu aku ya, itu biasanya diadain suatu tempat atau rumah gitu, yang dimana yang beli narkoba ini sama yang jualnya ya kayak rumah besar gitu. Jadi kan itu tempat sepi gitu. Nah disitulah mereka melakukan jual beli. Di situ juga mereka ada yang lagi ngumpul, lagi makai juga gitu. Oh, berarti ibaratnya kayak apa gitu ya? Sistem COD ya, Ya, COD. COD. Kalau Ya, belanja COD. online COD. Bisa malam orang. Iya. Tapi di dalam rumah gitu. Iya. Kalau itu kan sepengetahuan desa tuh. Iya. Kalau pengetahuan aku sih ada juga ya katanya. Ah, Ini pengedaran ya. Dia ngantar barang, tapi barang itu kita sudah tahu dia pergi pengedar pergi. Oh iya, Ngerti. ngerti. Ya, jadi pembelian ini langsung nyamperin ke lokasi. Berarti cukup dikasih tanda aja gitu. Ya, Ya, letak di mana, simbol-simbol. Biar lebih aman gitu pengedarnya. letak itu di tiang listrik. Jadi Nah, mana pandai-pandai orang tuh lah, kan ada soal umum tuh di Iya. tentang narkoba ini. Semoga aja pihak berwajib kita ini lebih banyak lagi menangkap pengedar-pengedar Iya. terbasmi narkoba di Indonesia ini. Biar nggak ada lagi narkoba yang ada di Indonesia, terutamanya Kota Pekanbaru gitu ya. Yes, benar. Biar ada lah generasi yang sehat ya. Please. Harus banyak buat kegiatan positif ya. Ya. Ya, seperti contohnya kayak olahraga gitu kan. Olahraga tepatnya. Beraktivitas terus lah Ya. pokoknya. Waktu ada waktu kosong kan, entah itu olahraga, itu entah ngumpul sama keluarga, entah itu ke masjid atau kemana. Boleh kumpul sama kawan, tapi pandai. Ada batasannya. Ya, Ada batasan.
Dan yang paling penting jangan pernah membohongin orang tua. Ya. Ting jelas lah, mau kemana? Ke sini mak, ke sini ya. Lalu kabarin orang tua tuh biar nggak apa, orang tua biar nggak Ya, khawatir. khawatir ya. Ya, udah nggak ada yang mau apa lagi nih tentang narkoba nih. Simpul. Jadi kawan-kawan, kesimpulan dari podcast kita kali ini adalah pokoknya narkoba tuh bahaya bagi penggunanya lah. Satu contohnya kayak anak di bawah umur itu peran penting orang tua sangat penting, apalagi keluarga harus bisa mendidik dan sekolah juga bisa harus membimbing gitu kan untuk ke hal yang lebih baik, karena anak-anak muda itu lebih tepatnya masa depannya masih panjang gitu kan. Jadi kalau bisa dihindari lah barang-barang yang terlarang tuh hindari. Soalnya sayang juga kan badan tuh rusak. Nggak ada penyakit ditambah penyakit kan aneh itu jadi. Masa depan pun Masa depan pun ya. bagus. Umur pun pendek nih Pak ya. Iya. Benar-benar. Ya, kita penutupan oke? Kita akhiri aja. Sekian dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa. Bye-bye.